Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas kembali materi TPS mengenai konsep dasar pembandingan. Karena materi ini pernah keluar di soal UTBK tahun 2019, seperti ini soalnya. Nah, sebelum masuk kepada soal UTBK 2019, kita akan bahas dulu mengenai materi dasar dari konsep perbandingan. Nah, konsep perbandingan yang pertama adalah perbandingan senilai. Nah, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar pula. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi apabila salah satu besaran nilainya diperkecil, maka besaran yang lain juga akan semakin kecil. Nah, contohnya misalnya jumlah pekerja dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi semakin besar jumlah pekerja, maka jumlah produk yang dihasilkan pun akan semakin besar. Atau yang kedua, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Nah, misalnya jumlah pekerja semakin besar, maka jumlah upah yang dikeluarkan pun semakin besar. Nah, atau yang ketiga ini, jumlah ternak dengan jumlah pakan yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau jumlah ternaknya banyak, maka jumlah pakan yang dibutuhkan pun akan semakin banyak. Nah, seperti itu ya konsep dari perbandingan senilai. Nah, rumus dari perbandingan senilai adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2. A1 adalah variabel pertama, B2 adalah variabel kedua, misalnya jumlah pekerja dengan jumlah produk. Ya. Sedangkan A2 dan B2 adalah pada kondisi kedua. Nah, atau perbandingan ini sebenarnya bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi ada tabel misalnya jumlah pekerja dengan jumlah produk. Jumlah pekerja kita sebut A1. Sedangkan jumlah produk kita sebut B1. Nah, pada kondisi kedua, jumlah pekerjanya misalnya A2. Dan jumlah produknya adalah B2. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Nah, pada kondisi kedua, ternyata untuk membuat 100 potong baju yang sama, berapa banyak kain yang diperlukan? Nah, kalau kita analisis, antara variabel pertama, yaitu jumlah kain, dengan jumlah potong baju, itu termasuk perbandingan senilai. Karena semakin besar jumlah kain, maka semakin banyak pula jumlah potong baju yang dihasilkan. Nah, maka soal ini kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Nah, ini ada tabel jumlah kain dengan jumlah baju. Pada kondisi pertama, jumlah kainnya adalah 10 meter. Kita tuliskan 10 meter seperti ini. Dan jumlah potong baju yang dihasilkannya adalah 8. Kita tulis 8. Pada kondisi kedua, ya jumlah kainnya ditanyakan ternyata, maka kita sebut X. Nah, jumlah bajunya adalah 100 potong. Kita tulis di sini 100 potong. Nah, karena ini perbandingan senilai, maka ini dibagi. Nah, dibagi seperti ini. Nah, jadi kita bisa menuliskannya dalam bentuk 10 per 8 sama dengan X per 100. Ini tinggal kita kali silang aja. 8 kali X adalah 8X sama dengan 100 kali 10 adalah 1000. Maka X-nya adalah 1000 dibagi 8. Jadi sama dengan 125 meter. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, konsep perbandingan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel yang apabila salah satu variabel diperbesar, maka variabel yang lain diperkecil. Atau sebaliknya, apabila salah satu variabel diperkecil, maka variabel yang lain diperbesar. Nah, contohnya misalnya, antara jumlah pekerja dengan jumlah hari. Semakin banyak jumlah pekerja, maka jumlah harinya akan semakin sedikit. Atau yang kedua, jumlah hewan dengan waktu menghabiskan makanan. Semakin banyak jumlah hewannya, maka waktu menghabiskan makanannya akan semakin sedikit.
Nah, rumus perbandingan berbalik nilai adalah A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Nah, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi di sini misalnya ada jumlah pekerja dengan waktu. Nah, misalnya variabel yang pertama adalah jumlah pekerja atau A, dan variabel kedua adalah B. Nah, A1 B1 adalah pada kondisi pertama, sedangkan A2 B2 adalah pada kondisi kedua. Nah, jadi rumusnya ini adalah dikali. Nah, jadi A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Nah, untuk lebih memahami lagi konsep perbandingan berbalik nilai, kita lihat contoh 2. Jadi, seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan ini harus diselesaikan dalam waktu 28 hari. Maka, banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah, nah kita analisis dulu, ini adalah hubungan antara jumlah pekerja dengan hari. Nah, ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi ada jumlah pekerja dengan waktu. Pada kondisi pertama, jumlah pekerjanya adalah 64. Dan waktunya adalah 49 hari. Dan pada kondisi kedua, jumlah pekerjanya belum ada. Jadi kita sebutkan X. Nah, sedangkan waktunya pada kondisi kedua adalah 28 hari. Nah, ini adalah hubungannya tinggal kita kalikan saja seperti ini. Nah, jadi 64 ya dikali 49 sama dengan X dikali 28. Nah, ini bisa kita coret, ini dibagi 7 adalah 4, ya, ini dibagi 7 adalah 7. Ya. Dan ini bisa dicoret juga, ini dibagi 4 adalah 1, ya. Ini dibagi 4 adalah 16. Nah, jadi nilai X-nya adalah 16 dikali 7. Jadi sama dengan 112 orang. Nah, ini adalah jumlah pekerja pada kondisi kedua, jadi harus menjadi 112. Nah, hati-hati, pertanyaannya adalah banyak pekerja yang harus ditambahkan. Nah, berarti banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah awalnya 64 harus jadi 112. Jadi yang ditambahkannya adalah 112 ya dikurangi 64. Jadi adalah 48 orang. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kita coba sekarang mengerjakan soal-soal latihan yang berhubungan dengan soal-soal perbandingan. Pertama, soal tipe 1. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 20 hari dengan 22 orang pekerja. Jika pemborong ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 11 hari, pekerja tambahan yang diperlukan sebanyak berapa orang? Nah, kita tahu hubungan antara jumlah pekerja dengan waktu adalah perbandingan berbalik nilai. Maka kita dapat menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Ini jumlah pekerjanya, ini waktunya. Nah, jumlah pekerjanya 22, waktunya 20. Jumlah pekerjanya pada kondisi 2 berapa? Waktunya 11 hari. Maka kita tinggal dikalikan seperti ini. Oke. Nah, maka 22 dikali dengan 20 sama dengan X. Kita kalikan dengan 11. Ini bisa kita selesaikan. 22 dengan 11. Ini 1, ini 2. Maka X-nya sama dengan 2 kali 20, sama dengan 40. 40 orang. Nah, 40 orang ini adalah pada kondisi kedua. Hati-hati, pertanyaannya adalah pekerja tambahannya. Nah, pekerjanya harus menjadi 40. Awalnya dia 22 orang. Nah, maka yang harus ditambahkan berapa? Yang harus ditambahkan berarti 40 dikurangi 22. Berarti berapa? 18 orang. Berarti jawabannya yang C. Baik, kita lanjutkan soal perbandingan untuk tipe kedua. Ya. Kita baca dulu
suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 9 hari oleh 24 orang pekerja. Setelah dikerjakan selama 4 hari, pekerjaan itu terhenti selama 2 hari. Nah, agar pekerjaan itu selesai tepat pada waktunya, maka sisa pekerjaan harus dikerjakan oleh pekerja sebanyak berapa orang. Nah, ini kita lihat dulu kondisinya, ya. Kondisinya adalah, jadi waktunya dari 1 sampai 9 ini dikerjakan oleh 24 orang. Ya. Nah, ternyata ada suatu kondisi yang menyebabkan setelah 4 hari, berarti ini hari 1, 2, 3, 4, nah ini seperti itu. Ternyata 2 hari terhenti. Nah, yang warna merah itu terhenti, jadi libur dulu. Nah, agar pekerjaan itu selesai tepat waktu, maka sisa pekerjaannya berapa? Nah, ini yang kita lihat adalah kondisi ini, ya, kondisi setelah 4 hari, gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya tidak ada libur, berarti berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 hari. Ya. Nah, ini diselesaikan oleh berapa orang? Ya, tetap 24 orang ya, 24 pekerja. Ini kondisi pertama. Nah, kondisi kedua adalah ketika ada libur, berarti harinya berkurang. Jadi yang tadinya 5 hari, ya, jadi cuma 3 hari. Ya, ini 3 hari. Ini 3 hari. Nah, biar selesai tepat waktu, maka kan dibutuhkan pekerja lebih banyak. Nah, berapa? Kita sebut X, ya, orang. Nah, berarti kondisi pertama, ya, adalah ini, kondisi 5 hari 24 orang. Kondisi kedua adalah 3 hari X orang. Nah, untuk lebih memudahkan, kita tuliskan dalam bentuk tabel, ya. Bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi jumlah pekerja sama waktu. Nah, ini kondisi pertama, jumlah pekerjanya 24, waktunya 5 hari. Kondisi kedua, jumlah pekerjanya kita nggak tahu, kita sebut X. Nah, waktunya jadi 3 hari. Nah, karena ini termasuk perbandingan berbalik nilai, maka ini tabel ini tinggal kita kalikan, ya, tinggal kita kali, itu seperti itu. Nah, sehingga kita akan mendapatkan 24, ya, dikali 5, ya, akan sama dengan X dikali 3, ya. Nah, sehingga ini bisa dicoret, ya. Jadi 3 sama 24 kita coret, ini sisa 8, ya. Maka X-nya sama dengan 8 kali 5, berarti 40 orang, ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan ya. Soal tipe ketiga. Nah, kita baca. Ini mirip dengan soal tipe kedua ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 30 hari oleh 10 orang. Setelah bekerja selama 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Agar pekerja tersebut selesai tepat waktu, maka diperlukan pekerja tambahan sebanyak berapa orang. Nah, untuk lebih memudahkan, gambarannya saya tuliskan seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada waktu dari 1 sampai 30 hari. Nah, ternyata setelah bekerja selama 12 hari, dari 1 sampai ke 12, ya, ini nggak ada masalah. Nah, baru di sini ada sedikit masalah. Setelah 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu. Nah, maka yang kita lihat adalah kondisi setelah 12, berarti dari sini kondisinya. Nah, ya. Nah, di mana pada kondisi pertama, kalau tidak ada libur, ya, berarti jumlah harinya adalah berapa nih? Dari tanggal 13 sampai 30. Ya, berarti 18 hari. Nah, ini kondisi pertama. Dan pekerjanya sebanyak 10 orang. Nah, 10 orang. Nah, ini kondisi pertama. Pada kondisi kedua adalah waktunya berkurang karena ada libur 6 hari. Berarti waktunya berkurang 6 hari. Jadi berapa waktunya? Ya, jadi waktunya sekarang 12 hari. Nah, berarti kalau pengen tepat waktu, berarti jumlah orangnya harus berubah, bukan 10 gitu. Harus lebih banyak lagi. Nah, kita sebut X orang. Oke. Nah, jadi ini adalah kondisi pertama.
Ya, ini adalah kondisi kedua. Ya, kita tuliskan dalam bentuk tabel. Nah, jadi ada jumlah pekerja, ada waktu. Kondisi pertama, jumlah pekerjanya 10 orang dan waktunya 18 hari. Kondisi kedua, jumlah pekerjanya jadi berapa orang? Ya, kita sebut X saja. Waktunya jadi 12 hari. Nah, karena ini termasuk perbandingan berbalik nilai, maka ini dikali. Ya, ini dikali ya, dikali. Nah, berarti kita tuliskan di sini. Ya, maka ini adalah 10 ya dikali 18 ya sama dengan X dikali 12 ya. Nah, ini bisa dicoret nih. Ya, bisa dicoret. Nah, ini dibagi 6 ya. 2 dibagi 6 adalah 3. 3 ya. Nah, maka X-nya nanti kita akan dapatkan X sama dengan ya 10 kali 3 adalah 30. Nanti dibagi 2 ya. Nah, dibagi 2 sama dengan berapa? 15. Nah, 15 itu adalah jadi pekerjanya harus jadi 15. Ingat pertanyaannya adalah pekerja tambahannya. Jadi awalnya 10 harus jadi 15. Nah, maka jumlah yang ditambahkan harus berapa? Ya, berarti 15 dikurangi 10. Nah, berarti yang harus ditambahkannya adalah 5 orang. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? Yang B. Gitu ya, mudah ya. Oke. Nah, kita lanjutkan latihan soal perbandingan untuk tipe keempat. Kita baca dulu. Seekor sapi dapat menghabiskan rumput di sebuah ladang selama 4 hari. Sedangkan seekor kambing menghabiskan rumput selama 12 hari. Nah, jika seekor sapi dan kambing bersama-sama menghabiskan rumput di ladang tersebut, maka waktu yang diperlukan adalah berapa hari? Nah, ini adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Di perbandingan berbalik nilai gabungan. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Jadi 1 per waktu gabungan, ya, waktu gabungan sama dengan, nah, ini adalah 1 per waktu si sapi ditambah 1 per waktu si kambing. Gitu. Nah, ini sama dengan 1 per waktu sapi adalah 4 hari ditambah 1 per kambing adalah 12 hari. Nah, kita samakan penyebutnya jadi per 12. Ya, ini menjadi 3. Ini menjadi 1. Ya. Jadi, sama dengan 4 per 12. Nah, ini adalah 1 per T gabungan. Nah, sehingga kalau T gabungannya berapa? Berarti dibalik ya. Berarti 12 per 4 sama dengan 3 hari. Nah, berarti jawabannya yang C. Nah, kita lanjut soal tipe 5. Ini merupakan soal yang mirip dengan UTBK 2019. Nah, kita baca soalnya. 2 buah meja dapat diselesaikan oleh 6 orang dalam waktu 2 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk membuat 15 meja dalam waktu 3 hari jika rata-rata kemampuan setiap tukang adalah sama? Nah, di sini ada 3 variabel ya. Jadi ada jumlah meja, ada jumlah orang, dan juga waktunya. Nah, sama konsepnya, jadi kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi ada orang, ada meja, ada hari. Nah, kita lihat hubungan antara orang dengan meja adalah perbandingan senilai, maka ini adalah dibagi. Nah, yang kedua, hubungan antara orang dengan hari adalah perbandingan berbalik nilai, maka ini dikali. Ya, ini juga sama, pada kondisi kedua, ini dibagi, ini dikali. Nah, sehingga persamaannya kita dapatkan
6/12 dikali 2 harus sama dengan X dibagi 15 ya, dikali 3 itu. Maka ini ada yang bisa kita coret gitu ya. Ini 6/12 adalah setengah. Tuh. Ini juga bisa dicoret sama. Nah, sehingga ini 1 ya. Nah, sama dengan ini adalah 3 sama 15 juga bisa kita coret. Di sini 1, ini 5 gitu ya. Maka ini adalah X per 5. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah 5. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kita coba kerjakan soal terakhir, yaitu soal UTBK tahun 2019 ya. Kita baca soalnya. Jadi, satu orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit. Jika terdapat 280 surat yang harus disortir oleh 4 orang, maka waktu penyortiran yang diperlukan adalah berapa X menit. Oke, di sini ada 3 variabel ya. Pertama adalah jumlah orang, yang kedua adalah jumlah surat, yang ketiga adalah waktu. Nah, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk tabel berikut. Nah, jadi ada jumlah orang, ada surat, ada waktu. Kita tuliskan jumlah orangnya adalah pada kondisi pertama 1, jumlah suratnya adalah 40, dan waktunya adalah X menit. Sedangkan pada kondisi kedua, jumlah orangnya adalah 4, jumlah suratnya adalah 280. Nah, waktunya ditanyakan, kita sebut Y aja gitu ya. Nah, hubungan antara orang dengan surat itu adalah perbandingan senilai, maka ini adalah dibagi. Sedangkan hubungan antara orang dengan waktu adalah perbandingan berbalik nilai, maka ini dikali. Nah, pada kondisi kedua pun sama, ini dibagi, ini dikali. Nah, sehingga kita akan dapatkan persamaannya adalah 1/40 dikalikan X akan sama dengan 4 dibagi 280 dikalikan Y. Nah, maka ini bisa dicoret ya. 40 dibagi 40 adalah 1, dan 280 dibagi 40 adalah 7. Ya. Maka untuk mendapatkan Y, ya, maka ini adalah X sama dengan 4/7 dikalikan Y. Nah, maka Y-nya kita akan dapatkan 7/4 X. Ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami konsep mengenai soal perbandingan. Saya cukupkan sekian video pembelajaran ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.